Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ragnar Oratmangun tidak termasuk ke dalam 32 pemain yang dipanggil oleh coach Patrick Kluivert, yang itu artinya berarti Ragnar Oratmangun ini akan melewatkan pertandingan bersama timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 di dua laga terakhir melawan Cina pada tanggal 5 Juni dan juga Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Memang Ragnar Oratmangun ini bergabungnya ke timnas Indonesia tentu membawa dampak yang sangat positif ya, apalagi ketika ia memulai debutnya waktu itu melawan Vietnam. Kalau tidak salah, ketika timnas Indonesia bertandang ke Vietnam itu masih di round 2 ya. Saat itu Ragnar melakukan debut dan langsung memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, mencetak gol perdananya di laga debutnya. Dan tentu dengan hadirnya Ragnar atau bergabungnya Ragnar ke dalam skuad timnas Indonesia ini memang membawa dampak yang sangat-sangat positif, apalagi di lini serang timnas Indonesia ya. Memang Ragnar ini benar-benar pemain yang kita butuhkan saat ini bagi timnas Indonesia gitu. Ketika beberapa kali membela timnas Indonesia baik di round 2 maupun di round 3, terutama di round 3 sih, peran Ragnar ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, baik di era kepelatihan sebelumnya, pelatih Sintayong, maupun di era pelatih yang sekarang, itu pelatih Patrick Kluivert ya. Beberapa kali memang Ragnar ini di lini serang timnas Indonesia itu tugasnya untuk mengobrak-abrik lini pertahanan lawan, mendobrak lini pertahanan lawan, dan tentu ya ini benar-benar menjadi andalan timnas Indonesia gitu. Nah, dan tentu dengan tidak dipanggilnya Ragnar pada FIFA Matchday di bulan Juni ini, ya bisa dibilang Indonesia kehilangan satu andalannya di FIFA Matchday bulan Juni kali ini ya. Ya walaupun juga memang ada beberapa pemain yang bisa menggantikan peran atau di posisinya Ragnar Oratmangun nanti itu, walaupun karakteristiknya berbeda dengan Ragnar, seperti Heliano Renders, ada juga Stefano Lillipali, lalu juga Yakob atau Yanci Sayuri, begitupun juga dengan Egy Maulana Fikri bisa menggantikan absennya Ragnar Oratmangun gitu. Nah, tentu dengan tidak dipanggilnya Ragnar ini sebetulnya menimbulkan banyak pertanyaan ya, bahwa memang setelah Ragnar Oratmangun ini kembali dari timnas, terakhir kali dia bermain saat itu melawan Bahrain, dan setelah kembali ke klubnya FC Vidender ke Belgia, saat itu Ragnar tidak bermain selama kurang lebih 2 bulan bersama klubnya hingga saat ini. Jadi setelah pulang dari timnas, ketika terakhir kali bermain melawan Bahrain, bergabung lagi ke klubnya, Ragnar itu menghilang dari peredaran gitu, dari skuadnya FC Vidender, karena memang saya pribadi tentu selalu mengikuti beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain abroad di Eropa ya, walaupun tidak semuanya saya menonton pertandingan live, tetapi ketika para pemain timnas Indonesia yang bermain abroad ini bertanding di klubnya masing-masing, tentu saya selalu melihat apakah pemain timnas nasional kita ini masuk dalam DSP atau tidak gitu. Nah, saya orang yang termasuk selalu memantau para pemain timnas ketika klubnya bertanding gitu. Nah, dan ketika Ragnar ini menghilang dari peredaran gitu, tidak masuk dalam DSV, tentu itu
menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagi fans timnas Indonesia, bagi para netizen gitu. Bertanya-tanya kemana sih sebetulnya Ragnar Oratmangun ini, dan tentu itu ketika pertengahan bulan lalu mulai ada titik terang ketika pelatih dari FC Pidender, Vincent Evrar, yang langsung dia membuka suara di situs resminya klub FC Pidender, dan dia mengatakan bahwa Ragnar ini dalam kondisi yang tidak fit karena memang dia sedang berjuang melawan virus, katanya seperti itu. Nah, alih-alih itu memberikan kejelasan tentang kondisi Ragnar, tentu justru perkataan dari pelatih FC Pidender itu malah membuat orang atau banyak pihak makin penasaran gitu, makin bertanya-tanya sebetulnya virus apa sih sebenarnya yang diderita oleh Ragnar ini sehingga membuat dia absen sebegitu lamanya gitu bersama klubnya, hingga di akhir musim pun menghabiskan musim dia tidak kembali merumput bersama FC Pidender gitu. Dan akhirnya juga ketika diumumkan kemarin Garuda Calling, tentu ya semakin bertanya-tanya netizen pun, para fans timnas pun penasaran tentu ya sebetulnya virus yang diderita oleh Ragnar ini separah apa gitu, sehingga dia akhirnya tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert di FIFA Matchday kali ini. Dan akhirnya juga dari pihak PSSI pun membuka suara melalui Arya Sinulinga ya, bahwa memang yaitu tadi sebetulnya sama apa yang dikatakan oleh pelatihnya FC Pidender, karena memang Ragnar ini kondisinya tidak fit, sedang terkena virus, dan lebih mengutamakan kesehatannya untuk bisa kembali nanti di laga-laga timnas berikutnya gitu. Dan bahkan seorang Ragnar pribadi pun akhirnya mengklarifikasi gitu melalui akun media sosial Instagram pribadinya, karena memang ya entah kenapa ya, jadi fans timnas kita ini ya, netizen di Indonesia ini kayaknya kalau memang tidak ada klarifikasi langsung dari sang pemainnya gitu, itu mungkin mereka terus saja masih menunggu, masih bertanya-tanya entah di kolom komentar pelatih ataupun akunnya timnas, bahkan mungkin kenapa alasannya Ragnar Oratmangun ini sampai mengeluarkan klarifikasi, ya mungkin juga ada beberapa netizen yang menggeruduk akun pribadinya Ragnar, mungkin saja gitu. Ya memang di negara kita ini ya seperti itu ya. Jadi para pemain timnas kita ini kalau memang tidak ada kejelasan apa-apa, tiba-tiba menghilang, tentu itu harus klarifikasi gitu. Bahkan bukan hanya Ragnar sih, sebelumnya juga Mesielers pun pernah kejadian seperti itu ketika dia bergabung mau mendekati laga FIFA Matchday bersama timnas Indonesia, dia mengalami cedera beberapa kali gitu, dan tentu itu menimbulkan banyak pertanyaan dan akhirnya klarifikasi juga. Nah, begitupun juga dengan Ragnar saat ini. Ketika Garuda Calling diumumkan, nah netizen bertanya-tanya, dan akhirnya Ragnar mengeluarkan statementnya, klarifikasinya bahwa ya memang betul apa yang dikatakan oleh pelatih dari FC Pidender, bahwa memang dia saat ini sedang cedera, yaitu belum fit untuk proses pemulihan yang saat ini ia alami. Dia juga mengatakan bahwa ya kesehatan itu lebih penting itu, tetapi mudah-mudahan Ragnar ini bisa kembali merumput ya, entah itu bersama timnas Indonesia maupun bersama klubnya FC Pidender gitu. Nah, dan tentu harapannya nanti ketika melawan Cina dan juga Jepang, pastinya posisi Ragnar ini akan digantikan oleh banyak sih kandidat yang bisa menggantikan Ragnar. Itu tadi yang saya sebutkan ya, ada Lily Pali, Egy Maulana, Eliano Renders, begitupun juga dengan Sayuri bersaudara, itu bisa menggantikan perannya. Dan harapannya nanti siapapun yang akan menggantikan Ragnar tentu bisa memaksimalkan itu dan
bisa membawa hasil yang positif bagi tim nasional Indonesia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.